bisa banget nonton, jadi habis ini nggak ketinggalan zaman nih. Betul. Jadi bisa ngikutin Nggak anaknya ketinggalan gitu. zaman. Siapa tahu habis ini join ikut cosplay gitu. Iya, ya. betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Dia cosplayan parah. Kok zaman-zaman dulu. Bisa. VOC, Bisa. Hitler gitu ya. agak ya. agak serem ya, om-om yang sipit dikit jadi Nippon gitu. Kok terkenalnya itu bau. Bau bawang. Tapi ini wangi, Wow, ini beda. wangi. Ini Calvin wangi kok. Juga Kalau wangi. ini pasti lah. Iya nggak sih? Kau kan pernah ya diajak foto sama wibu ya? Pasti pernah. Oh iya loh. Gimana? Kau ada nggak cerita khusus? Abis ini kita disomasi, aku ikut-ikutin tolong. Bisa muka aku di blur aja nggak di sini? Iya, dan dibilangnya yang kayak gitu tuh aneh karena event tuh nggak cuman di beberapa bangunan atau di mana kafe gitu kan, tapi di mall juga suka ada. Dan orang tuaku itu emang mikirnya kayak ih aneh apa-apaan gitu, kayak orang nggak jelas gitu kan. Oke, hai Cicecers. Aduh, balik lagi nih barengan sama kita nih di Cice Coy. Curhat asik di sini coy. Oke nih, ini seneng banget kali ini kita rame-rame nih ya. Kita berempat. Ini gak rame sih sebenarnya ya. Ya berempat, tapi itu lumayan rame daripada saya sendiri doang di sini gitu ya. Hari ini saya ada partner, biasanya saya jadi partnernya. Dia sekarang diem doang gitu. Ngomong Pak, gimana nih? Ada dengan the one and only Regi Leo. Jangan ketawa-ketawa doang, dibayar bukan untuk ketawa di sini ya. Halo semuanya, aduh, saya ini udah mau sembunyi, saya sembunyi. Enggak bisa, enggak bisa. Harusnya ditutupin kain gitu ya. Ini pajangan kita hari ini, enggak. Hari ini beliau ini jadi co-host saya, jadi saya merasa terhormat ini untuk. Sejak kapan saya ngomong saya co-host? Ya ampun. Iya dia co-host, nggak bisa. Tiba-tiba banget ya, aduh ya Iya ampun. dia jadi co-host ini. Dan hari ini tuh kita spesial banget nih, karena kita tuh lagi mau bahas tentang yang lagi trending banget. Ya nggak trending sebenarnya ya, trending tapi always trending ya. Always trending sih, dari masa ke masa tuh nggak pernah nggak trending nih. Apalagi anak-anak wibu nih pasti tahu banget sama cosplay dan wibu itu sendiri. Nah hari ini tuh kita kedatangan sama expertnya yang emang expert, iya kan? Yang emang hobi banget. Kalau nggak expert, nggak hobi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada dua narasumber, nah, jangan narasumber sih. Apa ya? Dua temen kita. Iya kan? Nah, jadi biar kalian juga santai aja. Kita nggak lagi mau menghakimi atau menjudging hidupmu. Waduh. Saya nggak pengen, kita tuh kepo. Jadi saking keponya kita bawa ke podcast. Niat kan kepo kita. Nah hari ini tuh kedatangan ada Joy. Hai Joy, boleh dong saya hai ke Cicecers. Halo. Sapa dulu Cicecers gitu. Cicecers. Cicecers. Hai Cicecers. Dan ada Kelvin. Hai Cicecers. Oke, nah ini mereka berdua nih. Oh Kelvin tuh diem-diem ya. Kalau mungkin kalian tuh tahu selama ini Kelvin tuh cuma bisa nyanyi PNJ, salah. Jangan salah, dia tuh biasanya cosplay. Kamu cosplay apa biasanya? Cicak atau apa? Jadi laba-labanya sih. Laba-labanya Spiderman. Dia tuh biasanya cosplay. Ya kan aku juga agak shock ya sebenarnya tadi ya. Kelvin wibu wow gitu ya. Tapi kamu iya diam-diam ya menghanyutkan. Tapi wajahmu sangat Naruto kok sebenarnya. Ini hari ini kita lagi mau bahas, mengulik lengkap nih tentang cosplay dan wibu tuh sebenarnya tuh apa gitu loh. Karena kan banyak juga yang nggak ngerti, apalagi juga mungkin yang lagi nonton hari ini tuh nggak cuma kaum muda doang, tapi ada bapak ibu semuanya nih. Kita juga nyapa semuanya yang mungkin penasaran nih, anakku nih kalau lagi demen banget sama namanya K-pop. Ya selain K-pop juga ini tadi wibu sama cosplay kan. Ya, betul. Itu tuh apa? Anime. Nah anime tuh apa sih? Terus yang digandrungin tuh apanya? Nah bisa banget nonton, jadi abis ini nggak ketinggalan zaman nih. Jadi bisa ngikutin anaknya gitu. Siapa tahu abis ini join ikut cosplay gitu. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Dia cosplayan parah. Kok zaman-zaman dulu. Bisa. VOC, Bisa. Hitler gitu ya. Agak serem ya, om-om yang sipit dikit jadi Nippon gitu. Jangan dilanjutin, bisa di-cut enggak? Nah, ini kita live jadi nggak bisa di. Nah jadi langsung aja nih, daripada kita ngelantur makin nggak kemana-mana. Yang dibahas apa, kita lari-lari kemana. Nah jadi aku mau dari Joy dulu sih, yang emang Joy kan emang udah berapa lama sih berkecimpung di dunia cosplay wibu tuh, suka dari kapan gitu? Dari tahun 2022. Berarti belum lama ya?
2 tahun terakhir ini. Nah kan biasanya tuh banyak yang belum ngerti nih. Kamu boleh nggak sih kasih tahu dikit lah secara singkat atau gampangnya aja. Kayak cosplay itu tuh apa? Singkatan dari apa? Terus itu tuh dimulai dari mana? Atau mungkin asal? Kalau sejarahnya nggak tahu. Enggak. Lebih ke ini aja sih, tentang itu tuh apa sih cosplay itu, singkatan kah atau nama beken gitu tuh? Kalau cosplay sendiri itu kostum play. Jadi dia itu, jadi kita itu memerankan sebuah karakter, entah itu karakter dari game, film, dan film pun nggak harus dari Jepang, bisa aja dari mana aja berarti. Iya, karena aku banyak lihat karakter-karakter kayak Harry Potter kan itu ada juga cosplayernya gitu. Oh, berarti cosplay itu nggak harus melulu tentang Jepang gitu ya? Iya. Tapi kalau bisa buat wibu, nah itu baru ke Jepang gitu kah? Iya. Kalau wibu sendiri tuh sebutan untuk apa sih? Aduh. Iya kan? Wibu tuh Wibu gitu kan, apa? Ibu-ibu gitu kan, nggak ngerti. Beda. Ya wibu. Hah? Wibu. Apa? Wibu tuh ada di apa sih? Itu tuh sebutan untuk apa sih? Sebutan untuk yang menyukai entertainment dari Jepang sih. Oh, berarti sebutan kalau kayak K-popers gitu tuh ya, kayak yang suka K-pop tuh ada sebutannya sendiri. Tapi wibu itu lebih luas ya, maksudnya nggak cuma soal entertainment, kayak budayanya. Itu masuk nggak? Masuk ya kayaknya sih ya. Lebih luas ya. Lebih general, berarti semua hal yang tentang all about Japan itu berarti kita bisa dibilang wibu. Iya. Berarti kita demen makan mochi itu kita wibu. Waduh. Bisa juga ya, bisa jadi. Makan sushi itu kita wibu, hati-hati kamu. Berarti kamu kalau abis ini kamu makan sushi kita bilang wibu. Berarti lebih luas juga nih. Tapi mungkin lebih detail kalau misalnya kita tanya wibunya langsung. Kamu wibu kan, Vin? Iya sih, nggak salah sih. Nah, kamu boleh jelasin, Vin, wibu tuh sebenarnya tuh apa gitu? Kalau menurutku itu wibu lebih ke arah sih, anak muda yang suka tentang pengetahuan tentang Jepang, culture ya. Culture. Itu berarti emang harus anak muda atau siapa aja? Siapa aja berarti. Tapi kebanyakan sekarang ini anak muda. Jangan bilang anak muda, saya tersinggung ya. Oh iya dong. Masih muda atau bapak-bapak ini? Masih muda masih dia. muda kan? Iya, Nah, iya. ya masih muda dia. Ya. Berarti untuk semua kalangan tuh bisa dibilang wibu gitu Bisa. ya. Sedangkan kalau cosplay itu berarti bisa jadi apa aja. Bisa. Jadi kayak, aku tuh sering lihat juga tuh di event-event cosplay, jadi kayak Disney Princess tuh juga bisa dibilang. Iya, bisa. Cosplayers. Tapi katanya wibu itu ini kayak ada agak-agak aneh-aneh gitu. Bener gak sih? Kayak apa nih contohnya? Oh iya, karena tuh ada statement tuh orang bilang tuh kayak wibu tuh berarti ya bocah freak gitu tuh, freak. No Iya nggak life sih? gitu. Ya nggak no life juga sih, please. Mungkin karena dia nggak ada kerjaan aja sih, jadi kebanyakan nonton terus akhirnya dikatain no life atau gimana. Tapi sebenarnya enggak juga sih, banyak juga yang Iya kan, padahal tuh banyak juga wibu kok. berprestasi loh. Iya. Ngeri. Ngeri. Iya. Wibu-wibu berprestasi kan biasanya tuh nyalurin ke hobi. Iya nggak sih? Iya. Joy ada hobi juga nggak karena mungkin kamu suka ke cosplay anime tuh ada hobi tertentu yang emang ngarahin kamu ke situ gitu nggak sih? Make up kayak gitu, nah, atau kan? mungkin Tapi bikin Kamu ini ya, basicmu memang wibu ya? Tapi jangan salah. Wibu-wibu tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, coy. Iya kan? Masalahnya aku ketemu wibu yang cantik itu ketika dia cosplay. Waktu dia coba cosplaynya itu beda lagi. Langsung Itu beda sih. Itu mungkin beda dari yang lain sih. Itu agak jauh sih. Itu kamu salah buka tirai. Tirai 2 kena prank ya. Aduh, Tuhan Yesus ya. Berarti emang kamu ada hobi juga karena hobi make up. Benar sih, karena kan kita kalau mau niruin suatu karakter kan berarti kita punya skill make up juga kan. Tapi ada juga nggak sih yang sampai biasanya effort banget, saking effortnya sampai dia sewa hire mua khusus gitu kan? Iya, ada. Kamu ada nggak sih rencana, kan kamu nih suka make up satu, kedua kamu juga seneng banget sama cosplay event. Ada nggak sih one day nih ketika kamu pengen bikin sebuah kerjaan tuh, kamu pengen jadi make up artist yang emang khusus buat kayak gitu, yang emang apa sih namanya kalau make up yang aneh-aneh tuh editorial make up ya, art make up. Iya. Kamu pernah nggak sih kepikiran sampai ke arah sana gitu? Kalau untuk sekarang skill aku untuk make up tuh kurang ya, masih baru yang kayak biasa-biasa gitu aja. ya. Sedangkan kalau make up cosplay kan detail di matanya, benar-benar itu agak susah, jadi belum siap lah. Tapi one day pengen gak sih kayak terus belajar ke arah sana? Oh jelas, gitu? Pasti ya. Jelas. Berarti kamu pengen ini bidang ini kalau bisa kamu menjadikan pekerjaan gitu, mau gitu? Kenapa enggak? Menjanjikan banget gak sih? Menjanjikan gak sih? Ya lumayan menjanjikan.
Karena emang kayak cosplay itu kan kayak banyak kan yang ikut. Sekali ikut berapa sih biasanya? Kebanyakan ada berapa orang gitu per event? Selama ini aku kan pernah jadi juri dan itu kadang pernah dikasih tahu berapa jumlah. Juri ya, kayak expert kan. Wow. Rina nggak salah undang makanya undang lagi besok. Itu kan aku dikasih tahu berapa peserta yang beli tiketnya gitu dan pernah aku pas dulu di Tasik itu sampai lebih dari 200 orang. Wow, itu per event ya? Iya. Tuh kan berarti kan emang menjanjikan ya. Itu kan nggak semua dia bisa dandan ya. Kalau yang hitung-hitung aja yang dandan ke kita 50 gitu kan ya lumayan. 50. Ini otak gue udah mulai bisnis nih. Boleh. Abis itu gue belajar pick up ya lumayan nih 50 kali. Tapi lumayan sih ya. Berarti emang kalau di Solo kan berarti dari Tasik kan. Move ke Solo tuh berarti baru berapa lama ini nih? Akhir Juni, berarti awal Juli lah. Masih berarti baru belum ada setahun ini kan, baru 3 bulan ini. Nah, kamu udah sempat ikut ini nggak sih event cosplay di Solo kan? Iya pernah sekali. Sekali. Kamu diundang ya? Enggak, aku emang enggak dong, belum seterkenal itu. Abis ini dia viral abis ini kan, abis ini coy kita viral. Sadap. Ya. Oh baru 3 bulan ini dan kamu udah ikut berapa kali event di Solo baru sih? Sekali sih. 1 kali event. Dan itu eventnya tuh apa aja sih? Biasanya kan aku penasaran kan. Kalau event cosplay itu biasanya di dalam tuh apa kita kalau dance K-pop kan pasti nge-dance kan per grup. Nah kalau cosplay itu apa fashion show? Apa meragain dialog dari yang kamu mainin? Apa gimana tuh? Kalau cosplay itu event cosplay selama ini tuh kayak misal kalau lomba-lomba K-pop kan ada dance K-pop. Kalau di event cosplay itu ada juga kayak gitu, tapi misalkan JKT48 diganti jadi apa gitu, coveran gitu. Oh berarti kita nge-cover dance group gitu ya? Iya. Oh tapi juga nggak melulu ngedance, tapi juga bisa yang lain gitu. Nyanyi juga bisa dan ada juga kadang kayak apa ya? Show gitulah. Oke, fashion show kayak nampilin yang kamu bawa. Nah, Kelvin, kamu nih selama kamu berkiprah menjadi seorang wibu. Waduh, berkiprah. Oke. Jangan bilang kamu born to be a wibu ya, tapi kamu sangat mendukung sih. Kamu materials wibu banget sih, Bin. Cocok jadi Naruto ya. Kan aku udah bilang kan. Iya kan? Cocok jadi Naruto, tinggal kuning dikit aja tuh rambut. Cocok kamu jadi Naruto. Vin, kamu selama jadi wibu nih, kamu pernah join jadi cosplay atau kamu sering nggak nonton kayak apa? Kamu hanya sekedar penonton cosplay event, apa ikut join ke cosplay event gitu? Kalau aku jujur ya belum pernah ikut meragain jadi main cosplaynya. Cosplay dan aku juga belum pernah ikut event-event cosplay nontonnya gitu. Berarti kamu hanya sekedar pengagum anim tadi ya? Iya, pengagum anim. Terus kamu sendiri kalau ngeliat anim tuh, dulu awal mula kamu kok suka nonton anim tuh apa sih yang bikin kamu tertarik? Oh ini eye catching. Kan bener ada yang lain kayak Shinchan gitu kan? Iya kan? Iya, Shinchan kan anim ya? Iya kan? Doraemon. Tapi kenapa? Doraemon kan Jepang kan? Iya bener kan? Iya. Cuman Shinchan memang joke-nya itu cukup ya. Iya makanya saya udah nggak tayang tuh kali ya buat anak-anak ya. Padahal bagus loh. Kenapa kaget kalian? Soalnya saya lahir di zamannya Shinchan. Iya, gue juga nonton Shinchan. Sampai ada DVD-nya gitu. Iya, betul. Ada kayak komiknya Shinchan gitu. Nah, kamu tuh dulu kenapa sih kok tau interest banget? Apakah kayak kartun anim kan cantik-cantik banget gitu kan? Real. Kan beda kan anim sama manga. Kalau anime bener-bener kayak real life kayak yang dianimasikan. Iya kan dari cantik-cantik. Lah itu apa sih yang bikin kamu kayak wah iki aku tetap seneng banget nih. Biasanya ngikutin kategori filmnya. Dan ternyata pas aku coba nonton, wah bagus nih. Jadi aku ikutin terus kayak misalnya yang lagi hits sekarang kan Spy X Family. Nah, itu kan action. Aku tuh memang suka action dan ya action komedi gitu. Jadi dan cocok ternyata filmnya juga. Jadi aku ikutin. Terus ada juga yang kayak anime olahraga gitu kan juga. Ada. Hayaku ya namanya. Haikyuu. Hayaku itu yang panggang-panggang gitu ya. Iya. Kok nyebut mereknya ini sih gitu. Iya. Ya aku sih. Dikit lagi masuk ke ini merek dispenser. Beda. Oh ada sampai yang gitu ya. Ada olahraga. Oh detektif Conan tuh masuk apa sih? Dia detektif. Tapi itu juga masuk ke anime. Iya. Betul. Kategorinya apa itu ya? Misteri ya? Misteri. Berarti emang bener-bener luas banget gitu ya dunia anime, dunia wibu itu tadi. Nah, aku mau balik lagi dulu ke Joy tentang masalah cosplay tadi.
tadi kan nggak cuma make up yang rumit ya, berarti tentang kostum loh. Karena kan kalau kita niru suatu karakter nih, contohnya aja nih yang di layar nih, kelihatan nggak ya pemirsa? Suzume. Pemirsa nggak kelihatan ya. Ini tuh ada gambar, ini tuh apa sih namanya? Tokoh apa nih? Gue tahu. Ini tokoh apa sih? Namanya dia Suzume. Tokoh Suzume. Oh iya Ini kak. dari Weathering With-nya tuh dari Suzume sih. Kalau Suzume Kayaknya nama nggak gitu tokoh utamanya sih. Suzume kan. Tapi ini nggak tahu sih. Tadi aku requestnya sih Weathering With You tadi sih. Tadi munculnya ini. Ngerti, tapi nah, contohnya gini kan ada. Padahal kan kalau contoh ini gitu ya, kita yang cosplay kan biasanya harus sebisa mungkin sedetail mungkin kan, Iya. persis. Nah ini masih yang simple sih kayak uniform gitu kan, yang seringnya yang marak itu aku sering lihat juga kayak kostum JKT itu kan. Iya. Nah tapi kalau udah sampai yang bener-bener ke yang detail, Oh, kayak iya. contohnya yang tadi Spy tuh Family, kayak Anya sendiri, rambutnya yang pink, belum iya. lagi dengan bajunya dan keunikannya dia. Itu kalau kamu sendiri, itu kamu pernah nggak sih serumit apa? Pernah nge-cosplayin apa dan tuh sampai kamu serumit apa gitu loh? Cosplay. Mm-mm. Sebenarnya cosplay kalau dari anime itu nggak begitu ribet kayak dari cosplay karakter game. Nah, Sebab karakter game tahu sendiri kan apa desainnya sendiri equipment-nya banyak, gitu ya. iya. Senjata. Entah itu Mobile Legend atau Hawk yang baru itu, terus ada Honkai Impact, HSR, Genshin gituan kan. Itu lebih rumit detailnya gitu ya. banyak banget, entah di bajunya, entah di wignya ada style-style yang detail gitu, itu rumit. Dan kamu pernah nggak nge-cosplayin sesuatu yang buat kamu tuh ini tuh paling standar gue yang paling tinggi nih selama sejauh ini yang paling susah ini? Jangan-jangan kamu udah banyak banget sampai lupa ya cosplay Iya. berapa kali? Udah banyak. Ya kan? Ini fotonya. Tiba-tiba ada foto Oh ya. iya bener ya. Jangan tahu ini jelasin. Yang ini. Yang Ini. apa sih yang menurutmu paling kamu berkesan banget nih? Ini effort banget, effort gue paling tinggi ini nih. Aduh, aku banyak banget sampai lupa. Salah satu paling, deh, yang yang paling buat kamu ini paling effort gitu. Paling effort itu dari game-gamenya Genshin dulu tuh apa ya? Sorry, Genshin. aku Sampai mikir lupa dulu. namanya, Iya kan? nama tokohnya. Oh berarti tokoh game Karena tadi. karena memang kalau karakter game tuh banyak banget, entah di dalemannya, terus nanti outernya juga kan aksesorisnya itu Iya, kecil-kecil banyak banyak banget. Nah Jadi gitu aku tuh tuh bingung. gimana? Kamu tuh bikin sendiri atau ada sewanya gitu? Ada sewanya. Oh, Kamu biasa sewa atau bikin sendiri? Sewa. Kalau bikin aduh Soalnya mahal duit. Kak. Kayak gitu mahal. kita kalau boleh tahu nih, kita kan pengen tahu ya budget seorang cosplayers tuh. Nah, itu kan Betul. ngeri kan. Kira-kira kalau kayak sewa yang kamu terakhir yang pakai game itu kan, yang cosplayin game itu tuh di budget berapa kamu? Dari atas full sampai bawah gitu. Kalau sewa tuh biasanya udah wig dan kostum. Sampai sepatunya juga gitu. Kalau sepatu biasanya nambah 30 ribuan Dan sampai itu harus sesuai ukurannya dong. Iya. sebenarnya ukurannya udah dari parentalnya. Jadi kalau misalkan kita 39 tapi di parentalnya 38 ya Mau nggak mau ya udah bisa. gitu Nggak kan. bisa ya gitu. Nah, tadi wig sampai bawah tadi itu berapa tadi? tergantung. Kalau Tergantung merek, oh my god. Wow. tergantung merek, tergantung karakternya sama beberapa detail aksesorisnya Bisa juga. kasih range-nya. Kira-kira gitu. Atau yang termahal aja kok. Termahal aku pernah lihat sampai Astaga. Belum. belum. Goceng ya, goceng. Goceng. Dari Oh. plastik nggak sih tuh? Dari kresek nggak sih? Beli gorengan tahu dari cosplay. Sama kertasnya gitu ya. Ini yang nonton langsung beli berapa nih kok ngangkot? Berapa? Kocak ini. Berapa Joy? aku pernah nemu hampir 300 ribu. Oh tapi maksudnya masih soalnya masih aman sih ya, masih Aman, affordable ya. aman. Jadi siapa tahu kan mungkin di rumah didekan nih, gue mau. Jutaan gitu. Iya kan. Tapi ada juga nggak sih sampai segitu juta-juta bener-bener? Kalau jutaan itu beli. Berarti kalau oh ya bener juga sih, karena kan rent ya. Tapi kalau untuk rent di harga segitu ya lumayan sih. Terkecuali emang mereknya ada kan, merek kostum mahal tuh Oh ada standarnya, Bo. ada. Oh, jadi kayak sepatu tuh ada yang merek Pip, ada yang merek Iya, Pip kayak gitu ya. gitu. Oh itu ada, karena kita nanti daripada disomasi ya, di saya Pip aja gitu. Oh ada, berarti juga ada level gitu ya. Kayak Oh, ada. kalau KW Super Tanah Abang Ya, gitu tuh. gitu. Iya kan? Ya, Iya kan? Oh, berarti kalau yang 300 tuh yang standar. Enggak, itu justru paling bagus. Oh paling malah. bagus Oh, tapi paling rent, bagus. tapi rent sih ya. Oh, Tapi kalau bikin ya emang, tapi sebenarnya bagus bikin gak sih ya? Kita benar-benar bisa nyesuaiin ke Iya, badan betul. gitu. Iya. Tapi itu Ada biasanya juga. sekali pakai tahu Kak.
Tapi kan dia kan kalau misalnya dia pro-nya di situ, profesional di situ, ya dia akan pakai terus kan di event tertentu. Iya, sebagai personal branding gitu. Oh kamu, itu ada gitu juga tuh? Ada. Oh, ada. Apalagi di laut Instagram kan orang kan lihat ini, apalagi followersmu kan udah sampai 10 ribuan ya. Sih ngeri sih dia tinggal tuh. Nunggu aja itu, tunggu diundang aja. Tunggu diundang nggak sih di Om Deddy Corbuzier? Kayaknya brand ini kayaknya butuh ini deh. Hari ini disponsori oleh makanan sehat gitu ya hari ini tuh sambil makan mulai loh sambil makan ya. Ini apa? Ini tadi dari si ibu kita hari ini. Iya. Itu inspirasi dari anim apa? Dari anime. Ada anime. Anim. Iya, ini dari anime juga, dari anime apa? masak-masak. Apa Aku lupa Apa judulnya apa. Suket ya ini ya. Suket rumput dong ya. Lah hijau. Karena hijau semua ya. Kacau ini. Kenapa ya ini ya? Apa namanya suka lupa gitu ya? Apa nama anime yang ditonton gitu? Karena bahasa Jepang mungkin ya. Iya, karena itu bahasa Jepang. Ya besok kita bikin anim bahasa Jawa kali ya. Gitu. Tapi serius, salah satunya kayaknya anime yang benar-benar aku ingat bahasa Jepangnya itu Kimi no Na wa. Sisanya itu nggak tahu gitu. Kayak ya. paling berkesan kali mungkin ya. Iya, kesan. Nah ini loh, apa namanya salah satu yang aku suka dari anime itu apa nama visualnya itu Iya, dia bagus. memanjakan mata. Gitu. Terus juga sama backsound. Kalau yang tahu Ghibli Sound itu kan, apalagi kemarin sampai dibikin Ghibli itu dibikin kemarin konser juga kan di Jakarta itu. Dan ternyata banyak juga interest orang-orang. Tapi ternyata tuh kayak banyak orang yang nggak terlalu suka sama tokonya, tapi dia ngikutin lagu-lagunya tuh emang enak. Jadi benar-benar niat banget gitu loh mereka tuh kalau ngonsep. Keren. By the way, menurutmu cosplay ini bisa mempengaruhi kepribadianmu nggak gitu? Kan kalau misalnya cosplay itu kan kamu ada main jadi karakter ya, otomatis di sisi di ketika event itu kamu kayak nyalamin orang dengan karaktermu kayak gitu kan? Kayak gitu nggak? Lebih berusaha untuk berlakuin karakter gitulah. Iya kan? Nah, karakter. Contoh kan kamu mungkin jadi tokoh yang di bawaannya tuh kayak kasar atau di tokohnya tuh emang tokoh yang galak, yang antagonis gitu. Kadang tuh kalau ke real life-mu tuh kadang sering kebawa nggak sih? Enggak sih. Oh berarti enggak dong. Emang ya? Iya harus. Berarti tidak ada yang mendalami. Aku pingin menjadi Cinderella. Jadi aku sepanjang hidup aku akan sepanjang hidup aku akan meratapi hidup gitu. Justru aku itu lihat tuh yang kayak gitu kan. Ada tuh. Kayak malah kewibunya. Gitu. Tahu nggak yang dia pakai masker yang ada mulutnya itu. Iya. Kedua tangan yang gini pakai masker kan, habis itu dia makan mie ramen, Indomie tapi namanya mie ramen gitu, ramen gitu. Sampai dibuka gini supaya nggak buka mukanya gitu. Emang kenapa kalau dibuka surprise gitu nggak kan? Nggak tahu. Terus sampai pakai baju yang sama selama bertahun-tahun nggak pernah dicuci. Bisa loh. Itu sih udah. Ada itu yang sih gitu. sangat ini ya. Udah keterlaluan dia sih. Wibu tuh nggak tahu terkenalnya itu bau bawang. Tapi ini wangi. Ini beda. Wangi. Ini Calvin wangi kok. Juga. Kalau ini pasti lah wangi. Iya nggak sih? Kau kan pernah ya diajak foto sama Wibu ya? Pasti pernah. Oh iya loh. Gimana? Kau ada cerita khusus? Abis ini kita disomasi, aku ikut ini tolong. Bisa muka aku di blur aja nggak di sini? Di blur aja muka aku. Di sini adalah statement by Regi Leo. Ini, yang ini, nih. Ini. Ya, ketika kamu tapi aku juga penasaran sih. Aku juga penasaran sih. Iya. Gimana? Maksudnya kayak ada aroma tertentu nggak sih? Jujur iya. Jujur iya. Kita positive thinking karena kan dia habis teriak-teriak nyeporterin keringetan gitu loh Kak. Bukan karena dia nggak mandi setahun. Bisa jadi juga kan eventnya kan lagi rame. Iya. Tapi kamu bisa ngukur nggak baunya itu kayaknya udah. Ini kita harus. Ya nggak. Aduh. Kacau. Tapi ada sih, kamu pernah nggak sih kayak ketemu sama fans? Kan orang kan udah ngefan girl atau ngefan boy itu kan sampai yang tergila-gila banget. Kamu kayak hampir tiap hari dicekin di DM-nya atau di DM tuh sering tau ada yang sampai sengeri itu kan? Iya ada banyak. Nah kan. Kamu sampai paling bikin kamu shock itu tuh kamu diapain? Apa di tag di story? Iya kan maksudnya kayak bisa. Atau di DM terus di spamming atau di stalker, jangan-jangan kamu lagi di sini ya Joy kan agak ngeri tapi gimana? Kalau di stalk sih puji Tuhan belum pernah ya. Enggak pernah. Jangan ya, katanya jangan pernah ya. Tapi ada DM itu udah beberapa kali sih dia ngancem kayak intinya dia kayak minta foto pap gitu dengan randomnya. Kalau enggak dia mau ngedit foto aku yang full body itu
pakai AI gitu loh buat ditelanjangin gitu loh. Oh my god, tapi itu udah masuk ke spamming, itu udah masuk ke apa sih? Itu masuk ke kejahatan. Kejahatan itu kriminal, apalagi dia pengancaman masuk di ITE juga gitu. Iya, ITE. Iya kan, tuh berarti kan kadang tuh orang tuh kayak ngefans tapi udah sampai di luar nalar gitu loh. Ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kalau itu kan di sosial media ada nggak, kalau misalnya di real life itu kayak di event atau apa itu pernah nggak? Kalau di event dengan secara langsung sih aku kadang secara fisik aja sih. Yang buat kamu gak nyaman. Pernah tiba-tiba digendong. Wah, itu juga parah sih. Itu kalau gue udah tak tapuk gitu ya. Iya sih. Terus kamu reaksimu gimana? Ya justru aku teriak kan, coba berontak gitu, dan puji Tuhan temen aku juga kan ngebela gitu, karena emang aku kebetulan suka ke event-event gitu sama temen cowok. Berarti gitu. emang harus bawa temen buat yang jagain gitu ya? Harus. Iya harus ya. Oke lah, Kelvin siap? Hah? Iya, kamu abis ini harus nemenin Joy untuk cosplay karena kamu supaya tahu juga kan event. Boleh lah. Iya sih. Jangan-jangan Kelvin digendong, salah gendong dia. Itu dia salah. Yang digendong dia. Dia yang digendong ibunya dia. Kan agak shock ya. Kamu pakai ini aja wig gitu dikira cewek. Jadi kan Anya. Tapi ini loh, aku tertarik tahu nggak yang cosplay yang dia itu cross gender gitu. Yang cowok itu. Iya juga sih, ada juga sih. Kamu punya kenalan yang kayak gitu nggak? Oh banyak. Itu kalau di real life gimana sih? Di real life ya dia tinggi, mukanya manly sekali, tapi bajunya cewek. Tapi ada enggak sih yang tapi beneran di real life juga jadi cewek gitu? Atau enggak, tetap cowok kan? Tetap cowok. Jangan sebut istilah B ya. Apa? No. Aduh. Tahu aja. Ada juga ya begitu ya. Tapi maksudnya di real life maksudmu kan kayak di sekolah gitu. Iya, maksudnya kehidupannya tuh apakah juga dia? Berarti tetap cowok gitu kan? Berarti emang. Berarti dia emang profesional aja sih sebagai dia ingin memerankan sebuah karakter kan. Tapi begitu dia jadi cewek itu juga cantik kan. Kebanyakan itu tadi, kebanyakan cosplayer tuh pasti visual Pak. Jadi kayak bener-bener ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu loh. Dia mantung kayak dia gitu, kayak kita ini jadi cosplay kayak nggak kurang cocok deh kan. Tapi saya ada kok cosplay yang cocok sama saya. Apa nih? Yang Black Samurai itu tau gak? Ketutup semua kan, karena nggak kelihatan apa-apa kan. Lebih ke Aladdin sih. Aladdin sih. Iya kali ya. Iya kan. Ini cocok jadi Aladdin nih. Aladdin sih. Apa jadi ini ya? Apa jadi temennya Aladdin itu apa sih? Yang biru. Boy, stop. Karena temennya ada 2. Oh jadi satunya yang apa? Satunya bisa. Yang biru kan jin ya? Oke, stop di situ. Oke, lanjut. Nah kita ngomong ya, kita balik lagi tentang kostum. Tadi kan banyak nih nge-cosplayin macam-macam nih. Tapi kan kamu sendiri Joy, kamu sebagai anak Tuhan gitu kan pasti kamu tahu lah apa yang ya bukan batasan sih, tapi lebih ke apa yang menurutmu itu hal yang ini harus aku lakuin, apa yang enggak gitu. Dari segi kostum dulu, menurutmu tuh yang proper sebagai kamu mencerminkan anak Tuhan tuh yang kayak gimana sih? Aku selama ini sih mementingkan kostum yang tertutup sih, nggak menunjukkan ya gitulah. Berarti emang bener-bener kamu juga jaga dirimu gitu kan, supaya kamu nggak jadi sebuah objek dari orang lain gitu kan. Karena memang meskipun udah berpakaian tutup ada aja kan orang yang dengan orang tuh kadang juga pikiran orang tuh ya nggak habis pikir gitu ya. Terus gue harus pakai apa lagi, kardus gitu kan. Kresek gitu. Iya pakai kresek gitu. Emang ada aja bener sih. Aku juga kesulitan situ, harus tutup. Pokoknya harus tertutup ya. Berarti kamu sendiri kan tahu batasanmu sendiri gitu kan. Kamu tahu sebagai kamu anak Tuhan gitu. Bisa gak sih menurutmu kayak kan bisa jadi campaign gitu ya. Bisa gak sih dari cosplay itu kamu kayak mengkampanyekan sesuatu hal yang tentang kamu, tentang cinta kasih atau apa gitu? Bisa dong, karena emang ini menarik nih. Karena nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak ada event cosplay kayak gitu, tapi ada satu orang cosplaynya tuh Yesus gitu. Oh, ngeri ya, tapi agak takut ya. Itu mesti habis cosplay pengakuan dosa mulu tuh. Aduh. Cosplay apa? Kecuali kalau jadi Tuhan Yesus dia mabuk-mabuk gitu. Aduh bahaya. Ada tau yang Tuhan Yesus tidak berbagi, kita boleh juga tuh. Ada nggak ya yang cosplay Tuhan Yesus tapi bukan cross gender tapi cross religion gitu? Ada nggak sih? Tapi kamu pernah ketemu nggak di Indo yang cosplay Tuhan Yesus itu?
Aku di kampusku ada dulu. Iya. Waktu ini promosi PMK. Benar. Pernah ada nggak? So far belum sih. Kamu besok jadi deh Bunda Maria atau Marta gitu. Aduh, masa saya. Menarik. Siapa yang tahu dia Marta ya? Iya benar Bunda juga. Maria sih. masih masuk ya. Gitu. Kan siapa tau nggak ada yang berani gendong. Gendong Bunda Maria gitu. Ampun bunda. Hitungan kita nih udah cut. Iya, tapi boleh sih jadi Tuhan. Aku cocok gak jadi Tuhan Yesus? Versi beda sih ya. Tapi pakai Timur ini, Tengah ya? ya pakai ini pertama kita keluar pakai hadroh gitu. Tuhan Yesus. Gitu. Win, kamu tertarik nggak mungkin abis ini setelah kayak kita ngobrol-ngobrol sama Joy gitu kan? Kamu kan bilang belum pernah join ke. Nah, kamu kira-kira tertarik nggak abis ini? Kita asik deh, besok gue guys ikutan deh gitu. Masih mikir-mikir dulu sih. Coba buat mikir tuh apa? Apa nggak ada duit nih buat jadi cosplay? Kita patungan kali ya. Biar Kelvin ikutan. Pasti betul. Biar Kelvin ikutan. Gak usah patungan, udahlah kita buatin buat dia aja. Gitu. Apa sih kamu butuhnya apa? Kan Naruto ya. Naruto ya paling ngikut gini. Oren jajan ada ke oren. Iya, orang. Atau yang baju pemadam kebakaran itu kan oren. Aku tuh sampai dari kecil ya, saking suka sama Naruto. Walaupun gak ngikutin full, sampai beli itunya. Nah kan dia punya kan, berarti kamu dia Nah, punya. dia harusnya bawa kamu tuh. Udah hilang, udah dari SD kok. Lu gimana nih? Jadi lu mau join nggak? Wah, boleh lah, boleh. Joy ajakin besok kalau ada lagi kan, bawa dia. Nah, iya betul, cocok jadi bodyguard. Sekalian dia tuh suruh Jadi saya cosplaynya jadi bodyguard ya Pak, bukan jadi. Ya nggak apa-apa lah, Intel kan lu jadi FBI, ceritanya di FBI gitu loh. Terus lu jadi apa sih? Jadi si Naruto dia di Sakura. Sadap. Gitu kan, bisa Oh ya kan? boleh sih. Karena Iya. Sakura kan matakan hatinya si Naruto ya. Patahin terus aja berkali-kali, dia kebal kalau dipatahin gitu Bang. Nah, ini pesan-pesan nih, mungkin boleh untuk teman-teman di luar sana nih yang juga sama-sama ngewibu atau dia juga sama-sama nge-cosplay. Kan kadang kita juga harus tahu batasan nih. Ada hal-hal di mana kayak nggak semua culture tuh bisa langsung kita terima mentah-mentah. Kan ada banyak juga, apalagi di anime tuh aku beberapa juga temuin banyak hal yang mungkin kurang proper atau appropriate buat ditonton. Ya nggak? Ya kan banyak ya topik-topik di sana kayak mungkin dari violence atau mungkin tentang seks gitu kan. Banyak banget kita temuin di anime, dan kadang kita nggak bisa batasin yang nonton siapa. Sebutannya apa ya? Harem ya namanya. Apa sih sebutannya kalau di Harem. film? Harem? Harem. Halal ya? Harem. Beda dong. Kalau halal jadi halal. Oh halal. Harem itu yang cewek-cewek cantik gitu ya, yang apa namanya? Tapi dia agak-agak. Kayaknya mereka nggak tahu Pak. Harem tuh kayak apa, intinya satu cowok, cewek semuanya tuh suka sama dia gitu kayak. Oh gitu. Jadi. Oh itu ada juga begitu agak. Ya, harem. Ya kan makanya. Nah kan itu kalau dari pandanganmu sendiri kan kamu kan pasti juga nggak mungkin yang ngikutin kayak gitu kan. Nah untuk teman-teman di luar sana tuh gimana biar wise gitu kan. Mereka tuh lagi edik-ediknya banget, apalagi mungkin nih anak-anak Gen Alpha nih kan baru-baru banget nih jadi anime gitu kan, jadi anime, suka banget jadi wibu gitu kan. Gimana nih mungkin saran dari kalian yang udah terjun terlebih dahulu gitu kan ke dunia itu gimana kayak milah-milahnya, terus kayak gimana sih kayak tips and triknya supaya tetap harus tahu nih, oh ini bener, ini nggak bener, apalagi kita sebagai anak Tuhan Yesus nih asik, kita kan harus tahu. Nah gimana nih dari Joy dulu boleh deh. Kalau aku pribadi itu yang pasti membatasi diri sih, membatasi diri dan juga sadar kalau kayak gitu tuh nggak baik gitu. Karena memang aku dulu sorry aja pernah hampir mau nyebur ke dunia yaoi yang tahu-tahu aja. Ya dunia itu gitu ya yang kita sebutkan tadi begitu ya. Terus dan aku tahu yang kayak gitu nggak baik dan bisa merusak pikiranku, jadi stop deh, mending udahan aja gitu. Karena tuh nyandu gak sih ya kan? Iya. Bener kan? Kayak kita ketagihan nonton lagi, apalagi kan kita mikirnya oh itu kan ini bentuk kartun, jadi kan why ngapa nggak boleh ditonton gitu kan? Mungkin ada pembelaan dari otak kita mungkin. Iya. Sama aja di rumah. Ya itu bener sih, berarti stop sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke situ ya. Nah dari lu gimana nih Vin? Kalau aku ini sih lebih cari yang apa ya, bisa diambil hikmahnya, alurnya. Waduh. Ya. Terima kasih. Lebih bisa diambil kayak alur pembelajarannya gimana, terus kayak misal apa namanya? Pokoknya yang Eko. Waduh. Apa namanya Eko? Enggak masuk Pak Jokes Bang. Masukin. Pokoknya yang sesuai dengan
kategori kita. Berarti lebih di wise aja ya. Lebih di wise, lebih ya kayak Jocelyn juga lebih dijaga juga, lebih pilih-pilih. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri nih. Kita kan yang tahu kan mana yang benar dan enggak gitu. Tapi terakhir sebelum kita tutup nih, respon orang tua. Ya kan itu penting kan. Respon orang tua nih ketika Joy sendiri kan masuk ke dunia cosplay ataupun jadi wibu. Orang tua tuh tahu nggak sih tentang itu tuh apa, dan awalnya tuh langsung ya udah support aja atau enggak gitu? Enggak, sebenarnya pada waktu itu dipikirnya boros gitu kan, karena emang cosplay itu hobi yang boros. Lebih kepikiran borosnya ya. Finansialnya ya. Oh, saya kira kayak apa sih itu nggak bagus. Gitu. Iya, dan dibilangnya yang kayak gitu tuh aneh karena event tuh nggak cuman di beberapa bangunan atau di mana kafe gitu kan, tapi di mall juga suka ada. Dan orang tuaku itu emang mikirnya kayak ih aneh apa-apaan gitu, kayak orang nggak jelas gitu kan. Tapi dari situ aku emang mulai membuktikan diri kalau emang cosplay itu nggak cuman hobi yang mahal, nggak cuman buang-buang duit atau senang-senang, tapi itu juga bisa menjadi sebuah pekerjaan. Bisa jadi ada dapat hasil sesuatunya gitu dari sana gitu. So, akhirnya sampai sekarang orang tua support gitu ya. And you prove it gitu ya. Wih, ngeri. Jadi ini ya cosplayer di luar sana jangan berkecil hati. Ini ada contoh bukti nyatanya. 10K followers, sukses as a cosplayer. Nah, Vin, kamu gimana, Vin? Orang tuamu support apa jangan-jangan sampai sekarang orang tuamu nggak tahu kalau kamu ini seorang wibu. Dan setelah nonton ini baru Six Shake Show. Ternyata kamu wibu ya? Gimana, Vin? Ya sama sih, sama enggak ya, titip doang kayak tadi. Beda sama dong ibit nanti. Ya kalau orang tuaku sih lebih itu aja sih, lebih ya sebisa mungkin kamu jaga diri sendiri. Berarti lebih ke ngasih tahu aja ya. Kalau memang itu kesukaanmu ya udah jalanin. Tapi kamu harus jaga diri aja. Berarti support tapi asal tahu batasannya. Iya. Wah, ngeri nih. Tapi sebenarnya kalau nonton anime itu banyak sebenarnya ada hal-hal yang nggak cuma berkaitan dengan yang bilang aja nggak apa ya porno gitu ya kan, karena memang aku rata-rata nonton anime itu ya salah satu yang ditonjolkan itu sebagai untuk entertain itu bagian itu sebenarnya gitu. Tapi selain itu sebenarnya ada banyak juga false belief sebenarnya yang ternyata dulu ketika aku pelayanan di pemuda remaja mereka tuh percaya gitu. Jadi anak Tuhan gitu ya, orang Kristen, dan mereka tuh percaya ketika kamu mati nanti kamu aku nanti ke isekai Kak. Ke dunia lain gitu. Aku mati nanti reinkarnasi aku ke dunia lain. Aku nanti mau pilih tadi apa jadi apa gitu. Ada loh, serius. Berarti masuk ke situ juga ya. Karena saking mungkin menariknya itu sampai mereka tuh terhipnotis, sampai mereka tuh percaya dengan konsep yang dipaparkan di dalam anime itu. Berarti gitu. Bisa nih kayaknya kita harus bikin anime yang di dalamnya mengandung tentang unsur-unsur ajaran Tuhan Yesus gitu. Nah, kita selipin di Genshin gitu kan. Iya, bisa itu. Lucu ya. Tapi emang bener-bener juga bener ya. Berarti ini buat teman-teman juga harus bener-bener dewasa nih ya. Harus bener-bener tahu nih kira-kira ini tuh bener enggak sesuai dengan konsep ajaran Kristiani kita juga atau enggak gitu. Jadi lebih hati-hati itu yang punya adik-adik nih, yang mungkin adik-adiknya kan masih dalam proses harus dibimbing ya. Kamu yang udah lebih gede, yang tahu ya jangan cuma malah ada nih makin diprosotin dia, dibujukin kan, disesatkan. Nonton ini nih bener kok, ini bener. Jangan sesat please nih dua kepret nih ya, jangan. Jadi harus lebih wise lagi sih, kira-kira itu sih. Tapi keren sih nih kalau kita ngobrol tentang itu kayak bisa berjilid-jilid nggak sih? Iya betul. Siapa tahu besok next nih kita undang lagi Joy, undang Kelvin dengan wujud mereka yang baru loh, bukan maksudnya apa nih? Bukan. Maksudnya dengan cosplay mereka ya kan. Siapa tahu kok jadi si Joy tadi jadi si tokoh game tadi, dan Kelvin masih kita tanting terus untuk menjadi seorang Naruto. Nanti saya bantu jadiin Sasuke deh. Jasuke nggak sih aku Jasuke aja. Jagung. Aku bilang Jasuke. Mana cocok gue jadi Sasuke ya. Oke deh, thank you so much Joy. Seneng banget nih ngobrol sama kamu. Vin juga thank you. Ditunggu lagi nih gebrakan-gebrakan barunya. Boleh banget nanti mungkin yang mau nonton untuk lebihnya pengen tahu kira-kira cosplay kayak gimana, mau tahu Jocelyn boleh. Jocelyn IG-nya apa nih untuk cosplaynya tuh tadi? Nggak usah malu-malu, ini nggak apa-apa ini. Gak apa kan? Private nggak sih? Enggak. Boleh di share aja. Wah, disebut gitu. Iya, Nanti tulis sama iya, apa sih? @joystium.
@joyzium itu ada semua di sana nih. Dan mungkin kalau abis ini masih ada yang kepo kan tentang menjadi seorang cosplayer yang baik sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, agak berat nih. Siapa tahu nanti bisa tanya. Ya kan, siapa tahu abis ini bisa tanya. Kelvin siapa tahu Kelvin apa? Kalau mau menjadi Naruto atau bisa ini nih, masak kita hari ini nih. Bilang di Zoom. Suket kita hari ini. Lu kok nanya harus banget sih? Iya kayak abis ini aku gak dipakai lagi jadi host nih. Apa Vin? Kelvin MR_. Nah Kelvin MR_. Thank you so much buat semuanya nih yang udah nonton sampai akhir. Kira-kira supaya gak bosen, jangan bosen, karena tunggu nanti ya episode selanjutnya. Kira-kira kalian tuh mau kita bikin apa lagi? Kalian tuh penasaran apa? Boleh tuh di komen. Jangan lupa di subscribe juga dan di like dan di share nih. Tapi yang paling penting tadi sih, komen aja sih. Karena biar kita tahu nih, apa sih yang jadi kalian tuh keponya tuh lagi tentang topik apa. Siapa tahu nanti besok kita akan mengundang expertnya gitu kan. Siapa tahu besok kita undang Pak Jokowi di sini gitu kan. Iya, mumpung udah selesai. Iya kan, bisa kan. Kita wawancara khusus di Cececoy gitu kan. Tapi enggak cocok. Enggak masuk. Iya, enggak masuk dong. Maksudnya kepak coy ya Cececoy. Masuk ke. Oh iya, sudah besok kita undang Kaisangnya. Kaisangnya ya, masih siapa tahu Kaisang besok kesini bawa pisang gitu kan. Jadi bisa. Stop. Sudah. Nah, kalau gitu kita pamit ya. Kita pamit aja nih sebelum nanti kita di ban abis ini. Jadi mending kita pamit. Terima kasih banyak. Aku Stefani. Leo. See you di next Cececoy. Bye bye. Enggak kompak ya. Udah. Cut.